Tessa. Assalamualaikum Bu Tessa, apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Bu Mary sehat? Alhamdulillah saya juga sehat ini Bu. Kebetulan ini Bu Tessa menghubungi saya, kira-kira apa ada yang bisa saya bantu ini Bu? Hmm. Bu Mary lagi ada kesibukan yang lain atau sekarang memang ada waktu luang nih untuk kita bercerita-cerita? Oh, kebetulan hari ini memang saya lagi free Bu. Kira-kira apa ya yang ingin kita bicarakan dan yang ingin Ibu Tessa harapkan dari perbincangan kita nantinya? Saya minta waktu Bu Mary sedikit karena ada ya sedikit masalah yang ingin saya ceritakan kepada Bu Mary gitu. Hmm, Begini Bu Mary, ini di kelas saya ini kan saya sekarang ini salah satu siswa saya ada yang ABK. Nah, saya juga mengalami kesulitan terhadap seorang siswa ini gitu. Jadi jumlah Hmm. siswa di kelasnya itu sekarang kan 14, eh, satunya ABK. Jadi meskipun jumlah siswanya sedikit, tapi itu juga tidak terkontrol sepenuhnya sama saya gitu karena ada satu yang ABK. Nah, apalagi sekarang permasalahannya ya Bu Mary, siswa yang ABK Mm-mm. ini akhir-akhir ini saya perhatikan sering ketiduran di dalam kelas. Pertama sering ketiduran, yang kedua saya sering kehilangan dia Bu Mary karena sibuk dengan siswa yang lain gitu ya. Tiba-tiba dia sudah tidak ada di tempat duduknya atau tiba-tiba dia sudah tertidur gitu atau asik sendiri. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya gitu, bagaimana cara mengatasi anak tersebut gitu. Oh, jadi itu ya permasalahannya Bu Tessa. Jadi di kelas Bu Tessa itu ada yang disabilitas atau anak Iya. berkebutuhan khusus ya, Hmm. yang sering sekali ketiduran di dalam kelas. Nah, setelah Bu Tessa menemukan permasalahan seperti itu, apakah Bu Tessa sudah pernah menelusurinya? Kira-kira penyebabnya apa ya? Oh iya, saya juga sudah bertanya sama siswa ini, tapi tidak ada jawaban yang jelas dari dia gitu kan. Tidak ada jawaban yang jelas. Ketika saya tanya dia cuma tersenyum-tersenyum, kenapa tidur di dalam kelas? Apakah semalam bergadang gitu kan? Tapi dia hanya tersenyum dan tidak ada jawaban yang pasti gitu. Kemudian setelah saya tanya-tanya kepada teman-temannya, katanya dia sering itu Bu, malam-malam ini sering main-main saja gitu kan, tidur kemalaman. Itu yang dari keterangan dari temannya. Tapi di sini saya belum sempat bertemu dengan orang tuanya. Saya karena juga ingin bertemu dengan orang tuanya untuk memastikan lagi apa sih sebenarnya alasan anak ini seperti ini gitu. Karena sebelumnya tidak pernah ya Bu ya dia sampai ketiduran hampir setiap hari di dalam kelas gitu. Tapi karena rumahnya jaraknya dari sekolah itu sangat-sangat jauh dan jalan ke rumahnya itu juga tidak bisa dilalui dengan motor gitu. Jadi saya belum sempat untuk bertemu dengan orang tuanya. Oh, jadi peserta didik ini belum bisa Ibu identifikasi secara detail ya. Iya. Jadi kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu inginkan dari peserta didik Ibu dengan kondisinya yang seperti ini? Saya ingin dia tetap memperhatikan saya di kelas gitu, tetap fokus meskipun nanti biasanya dia juga berikan kegiatan-kegiatan yang lain yang otomatis tidak sama ya Bu ya dengan siswa yang lain gitu. Tapi dia tetap fokus dan selesai mengerjakan tugas-tugasnya. Karena selain mengantuk tadi dia juga agak lalai ya Bu ya dengan tugas-tugas yang saya berikan gitu. Seperti itu Bu Mary. Kemudian apa namanya, selain tindakan yang sudah pernah Ibu Tessa lakukan yang tadi, kira-kira ada tidak Bu Tessa menerapkan, model atau strategi dengan kasus yang seperti ini? Sebelumnya juga punya anak, dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus ini Bu, Tessa? Sebelumnya di saat ini kan dia sudah di kelas 6 dan waktu di kelas 4 dia juga belajar sama saya dan saya juga menerapkan beberapa metode seperti memang memberikan pembelajaran yang berbeda dengan teman-temannya atau saya suruh menggunting-gunting gitu menempel atau
bahkan memberikan puzzle-puzzle. Jadi dia sibuk dengan kegiatannya. Karena anak ini bisa dibilang itu Bu, memang belum apa untuk intelektualnya kurang gitu ya Bu ya. Jadi saya berikan kayak pembelajaran seperti di uh, kelas 1 atau di kelas rendah gitu Bu. Nah itu lebih menarik bagi dia dan dia juga fokus untuk mengerjakannya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Tessa, perjuangannya untuk membina anak yang memiliki, apa namanya, kekurangan seperti dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Kira-kira kalau misalnya kita rating, itu Bu Tessa sudah, melakukannya di angka berapa? Jika 1 yang paling rendah dan 10 yang terbaik. Kira-kira di rating berapa itu Bu Tessa? Ini kalau perkiraan saya mungkin di angka 7 ya Bu Mary ya. Di angka 7, oh ya, baiklah. Kira-kira untuk memperbaiki angka ini ke yang lebih baik, apa rencana yang akan Ibu Tessa lakukan dan, apa saja kira-kira hal-hal yang harus perlu ditingkatkan, Bu Tessa? Mungkin saya akan kembali lagi ke masa 2 tahun yang lalu ya Bu ya. Ada hal baik yang Ya, pernah saya lakukan di kelas 4, mungkin akan saya terapkan lagi di kelas 6 ini dan pastinya akan saya tingkatkan kembali karena dia juga tidak sama lagi kelas 4 dengan kelas 6 gitu. Kemudian saya akan memberdayakan juga teman-temannya untuk membantu dia dalam belajar. Mungkin proses belajarnya sama saya dia kurang menarik atau bagaimana, tapi dibantu dengan mhm, teman-temannya, saling membantu apa memberdayakan teman sejawat gitu ya Bu Mary ya. Selain itu nanti akan saya berikan media-media pembelajaran khusus untuk dia yang akan lebih menarik perhatiannya biar dia fokus nanti di dalam kelas gitu. oh Mungkin iya, itu juga salah satu kelalaian saya juga ya Bu Mary ya karena kesibukan dari berbagai kegiatan terutama ada kegiatan kita di guru penggerak gitu kan juga tugas-tugas tambahan dari kepala sekolah gitu. Mungkin itu juga kelalaian saya. Jadi nanti saya akan berefleksi diri lagi gitu untuk uh, memperbaiki kesalahan saya yang sebelumnya gitu Bu Mary. ya. Baiklah Bu, kira-kira itu siapa yang bisa membantu Ibu untuk bisa mewujudkan dan menyusun rencana yang akan Ibu lakukan untuk, anak tersebut kira-kira, Bu? Yang pertama pastinya nanti dari pihak wali murid ya orang tuanya nanti saya akan bekerja Mmm, sama membicarakan dengan orang tuanya kemudian bekerja sama juga dengan teman-temannya dan tidak lupa juga kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru guru bidang studi dan rekan-rekan guru yang lainnya gitu Bu. oke. Kira-kira waktu yang Ibu butuhkan gitu untuk mendapatkan perubahan dan untuk mewujudkannya, bagaimana itu? Mungkin untuk waktunya saya juga tidak bisa memberikan secara pasti, tapi akan saya mulai secepatnya. Kalau bisa start besok gitu, saya akan memulai langsung besok karena ini juga sudah terlalu lalai karena sudah terabaikan dari beberapa waktu yang lalu ya Bu Mary ya. Tapi semoga saja dengan apa tadi yang sudah saya rencanakan bisa terlaksana dengan baik untuk kedepannya gitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Tessa, dan tentu hal ini tidak terlepaskan dari komitmen yang akan Bu Tessa lakukan. Nah, komitmen apa yang akan Bu Tessa buat itu agar hal ini bisa berjalan dan berlanjut dengan baik dan bisa terwujud? Yang pastinya saya akan berkomitmen dulu dengan diri saya sendiri ya untuk benar-benar nanti menjalankan rencana-rencana yang sudah saya rencanakan tadi Bu. Itu saja. Heeh. Apakah Bu Tessa, masih membutuhkan dukungan dari pihak lain misalnya? Um, Mungkin butuh dukungan secara uh, material ya Bu ya dari pihak sekolah gitu karena untuk menyediakan media-media pembelajaran itu juga membutuhkan dana. Mmm. Jadi kalau untuk dana pribadi ya pasti nanti keluar juga dana pribadi. Siapa tahu nanti bisa ada tambahan dana gitu dari pihak sekolah gitu Bu.
Baiklah Bu Tessa, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya. Nah, Amin. sekarang saya mau tanya, kira-kira bagaimana perasaan Bu Tessa setelah, mencurahkan sedikit dengan saya berbagi seperti itu? Aduh, Masya Allah ya Bu Mary ya. Padahal tadi cuma bercerita tanpa tanpa memikirkan apakah nanti akan ada solusi, tapi setelah bercerita itu sudah hatinya udah lega, solusinya dapat gitu ya. Dan juga ada komitmen dari diri sendiri untuk mewujudkannya yang sebelumnya mungkin hanya angan-angan, tapi setelah bercerita sama Bu Miri, wah saya harus memulainya besok, saya harus lakukan, saya harus benar-benar berkomitmen gitu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah lega dan menemukan solusi untuk permasalahan saya gitu Bu Mary. Senang bisa mendengar cerita dari Bu Tessa, Masya Allah ya, apakah masih ada lagi yang mau Bu Tessa sampaikan? Untuk saat ini sepertinya sudah ya Bu Mary ya, tapi nanti kalau masih ada sedikit permasalahan, apakah semoga Bu Mary juga bersedia lagi gitu untuk mendengarkan cerita saya. Sepertinya, sudah, Ibu sampaikan ya, kemudian Ibu sudah merasa lebih lega. Mmm, Kayaknya cukup ya, Bu, ya, Iya, senang cantik. bisa berbincang-bincang dengan Bu Tessa. Sampai jumpa lain waktu ya, Bu Tessa. Iya Bu Mary, terima Baiklah. kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya.